Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki kecerdasan yang kuat, namun bukan hanya sekedar kecerdasan belaka. Kepemimpinan adalah keterampilan yang tidak semua orang memiliki. Keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk memimpin orang mencapai kebaikan dan untuk kepentingan masyarakat atau perusahaan yang lebih besar. Kepemimpinan adalah keterampilan yang dikembangkan dari waktu ke waktu. Kepemimpinan adalah tentang membimbing dan memimpin orang-orang dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai keberhasilan atau tujuan perusahaan. Kepemimpinan adalah tentang memiliki visi yang akan membantu membawa perubahan dalam masyarakat atau perusahaan. Kita sering melihat bahwa banyak orang mengklaim bahwa mereka adalah pemimpin. Semua karena berdasarkan posisi yang mereka pegang saat ini. Mereka mungkin seorang direktur atau CEO perusahaan. Tapi, apakah itu berarti bahwa memiliki posisi yang baik secara langsung terkait dengan menjadi pemimpin yang baik? Dan apa kualitas yang membentuk pemimpin yang baik? Siapakah seorang pemimpin itu? Dan apa itu kepemimpinan? Seorang pemimpin adalah seorang yang dapat berpikir dan mempertanyakan, tidak hanya mengikuti kawanan. Seorang pemimpin sejati memiliki kecerdasan yang kuat dan mampu mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk bekerja keras mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sepanjang sejarah, dunia telah menghasilkan pemimpin-pemimpin besar seperti Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Soekarno, Barack Obama, dan lain-lain. Jadi apa yang menjadi karakter umum yang dimiliki oleh semua pemimpin yang membuat mereka benar-benar sukses? Kualitas diri apa yang dimiliki para pemimpin ini sehingga membuat orang-orang percaya pada mereka? Nah, jawabannya adalah bahwa mereka bisa membimbing populasi besar orang untuk kebaikan yang lebih besar. Seorang pemimpin yang berkualitas akan selalu memikirkan orang lain dan membantu mereka dalam memecahkan masalah, dan itulah yang telah dilakukan. Dan semua pemimpin besar di masa lalu selalu melakukan hal tersebut. Jadi setelah mengenal pemimpin besar di masa lalu, bagaimana kita bisa mencari tahu seorang pemimpin yang baik? Nah, ada beberapa kualitas yang menentukan pemimpin itu baik. Seorang pemimpin yang hebat memotivasi Anda untuk menjadi sukses. Seorang pemimpin adalah influencer yang hebat, yang tidak memaksa siapapun untuk mengikutinya, tapi karena tindakannya, orang mengikutinya sendiri. Seorang pemimpin yang kuat juga ditandai dengan memiliki kepribadian yang kuat, aura yang membuat orang mendengarkannya. Seorang pemimpin yang baik bukan tentang memerintahkan orang untuk melakukan pekerjaan mereka, tetapi selalu tentang membantu orang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya, jika tugas ditugaskan ke grup atau kelompok, pemimpin yang baik akan selalu memastikan untuk mendistribusikan tugas secara merata di dalam grup atau kelompoknya, dan juga akan memastikan untuk membantu siapapun jika mereka menghadapi kesulitan. Dia juga memastikan bahwa tidak ada celah dalam prosesnya, dan dia memastikan bahwa setiap orang menyelesaikan pekerjaan mereka tepat waktu. Pemimpin tidak dilahirkan, mereka dibuat sepanjang waktu, dan kepemimpinan bukanlah tugas yang mudah. Itu tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang membiarkan emosi mereka mengambil kendali. Kepemimpinan adalah tentang memiliki tujuan dan visi yang baik. Seorang pemimpin akan selalu berpikir untuk mencapai tujuan, bahkan jika ada banyak hambatan dan rintangan di jalan. Kepemimpinan selalu tentang mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Pemimpin yang baik memiliki kemampuan untuk melihat gambaran terburuk yang mungkin akan terjadi, mencari solusinya, dan membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Kepemimpinan terkait dengan berkomunikasi dengan tim dan menemukan jawabannya. Bagaimana menunjukkan tekad terhadap tujuan besar? Seorang pemimpin yang baik akan mendengarkan dan saling membantu untuk menemukan solusi, dan di atas semua kepemimpinan adalah tentang mendapatkan rasa hormat dari tim dan menerima tantangan tanpa rasa takut.
Kualitas yang ditemukan di dalam seseorang pemimpin tidak dibangun dalam sehari atau seminggu, tetapi dibentuk setelah melihat, mengalami kegagalan, dan belajar dari hal tersebut. Apakah itu berarti Anda tidak akan bisa menjadi pemimpin? Siapapun bisa menjadi pemimpin, dan itu bisa dilakukan dengan belajar melalui kegagalan. Pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang hebat telah mendapatkan dan mempelajarinya seiring berjalannya waktu. Kepemimpinan adalah tentang berpikir untuk kepentingan semua orang, kepentingan besar perusahaan, bahkan jika itu berarti Anda sebagai pemimpin harus berkorban pada awalnya. Ini adalah tentang memikirkan masyarakat dan kepentingan besar perusahaan. Bagaimana tujuan sebagai pemimpin untuk membantu di dalam kemajuan tujuan kelompoknya. Sebagai kesimpulan, ada 10 kompetensi kepemimpinan yang harus dimiliki untuk menjadi pemimpin yang sukses. Dan saya berharap itu akan membantu Anda menjadi pemimpin yang sukses. Apa saja 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Pertama adalah leading change, yaitu kemampuan mengidentifikasi, melaksanakan, dan memimpin perubahan dalam organisasi menuju kondisi yang diinginkan secara berkelanjutan. Yang kedua adalah driving innovation, kemampuan untuk mendorong orang lain dan mendapatkan perubahan yang terus-menerus untuk melakukan dan berkreasi inovatif untuk meningkatkan proses dan hasil kerja. Ketiga adalah developing organization capability, yaitu kemampuan membangun strategi, struktur, dan sistem yang dapat memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi dan talenta yang ada dalam perusahaan. Keempat adalah digital leadership, kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, serta mengevaluasi proses transformasi digital perusahaan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki perusahaan. Kelima adalah strategic orientation, yaitu kemampuan menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan dari sudut pandang yang bersifat menyeluruh dan lengkap. Yang keenam adalah driving execution, yaitu adalah kemampuan di dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi dan rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Ketujuh adalah global business savvy, yaitu adalah kemampuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan dan tren bisnis global dari berbagai aspek, baik itu ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik internasional. Yang ke-8 adalah customer focus. Kita harus fokus pada pelanggan. Ke-9 adalah building strategic partnership, yaitu adalah kemampuan di dalam membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dengan stakeholders untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Dan yang terakhir, ke-10 adalah bagaimana kita managing diversity, yaitu adalah kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman para pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing perusahaan. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya ingin mengatakan bahwa para pemimpin besar tidak dilahirkan dengan tiba-tiba. Mereka membuat diri mereka hebat dengan mengamati lingkungan mereka dan melakukan yang terbaik untuk mengubahnya. Esensi sebenarnya kepemimpinan adalah ketika seorang pemimpin memperhatikan kebutuhan para pengikut dan bekerja ke arah untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut. Demikian kami sampaikan. Terima kasih dan salam Planters.